Sekali lagi, kalau Cak Imin yang betul-betul ada main di sini, terlibat dengan kasus korupsi di sini, ya udah. Jangan sampai Komisi Pemberantasan Korupsi dipelesetkan menjadi Komisi Persepuluhan Korupsi. Ini ya beritanya terkait dengan PBNU yang mendukung KPK untuk mengusut kasus kardus durian. Wasekjen PBNU dukung KPK usut lagi kasus kardus durian. Jadi kardus durian, mungkin kardusnya berisi durian tetapi juga bercampur dengan uang mungkin. Atau dari luar gambarnya durian tapi di dalam isinya bukan durian tapi duri. Wakil Sekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid mendukung KPK yang ingin kembali mengusut kardus durian yang diduga menyeret Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Karena korupsi merupakan extraordinary crime yang merugikan rakyat, kata Imron dalam keterangannya hari Jumat, dilansir CNN Indonesia. Imron memastikan PBNU selalu memberikan dukungan kepada semua penegak hukum untuk memberantas korupsi, termasuk KPK dalam rangka memberantas dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan korupsi. Dia juga berharap KPK tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi. Imron berkaca pada langkah KPK yang menjerat Bendahara Umum PBNU nonaktif Mardani Maming. Padahal kasus itu sudah berlangsung lebih lama ketimbang kasus kardus durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Masuk aja. Komisi Pemberantasan Korupsi tiba-tiba mengatakan akan membuka kembali, akan menaruh perhatian serius terhadap kasus korupsi yang populer dengan sebutan kasus kardus durian. Kasus yang terjadi sejak tahun 2011, 11 tahun yang lalu. Tiba-tiba hari ini menjelang pilihan presiden 2024, menjelang pemilu 2024, digaungkan lagi, diungkap lagi. Ini tentu mengundang pertanyaan kepada kita semuanya. Ini KPK sebenarnya serius atau tidak bekerja gitu. Masa kasus 11 tahun masih diselidiki, masih diproses sampai hari ini belum selesai. 11 tahun ngurusi kasus kardus durian nggak selesai. Persoalannya di mana gitu? KPK-nya yang tidak serius, KPK-nya yang bodoh, apa Cak Imin yang licin? Kan pertanyaan kan menjadi begitu ya. Ya walaupun memang Firly Bahuri hari ini tidak bisa disalahkan secara langsung mentah-mentah karena 11 tahun berlalu kan mengalami pergantian kepemimpinan KPK 2 kali ya, 2 atau 3 kali itu. Artinya kepemimpinan KPK sebelum ini juga pihak-pihak yang patut kita pertanyakan, pihak-pihak yang patut kita koreksi gitu. Ini persoalannya di mana? KPK harus jujur ini. Apakah memang kasusnya yang terlalu pelik? Mungkin saksi-saksinya yang sudah tidak ada atau gimana? Atau datanya yang belum lengkap atau gimana? Kan harus diungkap itu loh persoalannya. Karena kasus sudah 11 tahun, sudah sangat lama. Jangan-jangan saksinya sudah tidak ada. Jangan-jangan saksi kuncinya sudah tidak ada atau bahkan mungkin beberapa orang yang diduga terlibat dekat dengan kasus ini bermain mata dengan KPK kan bisa begitu. Jangan sampai Komisi Pemberantasan Korupsi dipelesetkan menjadi Komisi Persepuluhan Korupsi. Yang dibagi per 10 itu apanya? Ya, jadi yang tegas lah. KPK ungkapkan tegas saja ke publik tentang kasus ini. Jangan bikin penasaran dan jangan dipolitisasi ya.
Jangan hanya gara-gara pesanan politik. Jangan gunakan lembaga hukum, lembaga peradilan, lembaga KPK yang suci, katakanlah begitu ya, mestinya untuk memberantas korupsi. Jangan cemari dengan permainan di belakang layar loh ya. Jangan gunakan lembaga KPK menjadi alat pemukul politik. Karena ini peristiwanya mendekati pemilu 2024. Orang akan mencurigai ke arah itu sangat wajar. Kalau sampai kemudian betul-betul KPK digunakan sebagai alat politik untuk memukul lawan-lawan politiknya, maka sungguh ini sebuah kebiadaban yang nyata dalam dunia hukum. Ini sebuah mafia hukum yang tidak bisa kita ampuni. Lalu akan kita percaya ke siapa lagi kalau KPK lembaga nomor 1 yang kita percaya untuk mengawal kasus korupsi, untuk menindak kasus korupsi. Kalau kemudian bermain mata, walaupun mungkin main matanya politik, nggak bisa lah. Saya mau netral, artinya begini, kalau Cak Imin yang betul-betul terlibat dalam kasus itu, sudah 11 tahun yang lalu kurang tenaga, kurang waktu untuk mengendus itu, untuk menelisik data, fakta, saksi. Kalau memang ada fakta di situ, data bahwa Cak Imin yang terlibat, tetapkan sebagai tersangka. Kalau saksinya masih ada, nggak usah ragu-ragu. Siapapun hukum berlaku kan bagi siapapun. Jangankan ketua partai, menteri, presiden pun kalau memang ada indikasi korupsi juga bisa kena kasus korupsi. Jangankan ya seorang Cak Imin. Ya kan ini sudah terjadi kan. Ketua umum Partai Golkar dulu juga kena kasus korupsi. Ketua P3 tidak hanya 1 kali bahkan. Terakhir kemarin Gus Romi kena OTT tangkap tangan kan. Artinya apa? Hukum berlaku untuk semuanya. Sekali lagi kalau Cak Imin yang betul-betul ada main di sini, terlibat dengan kasus korupsi di sini, ya udah, nggak usah pakai lama dan buktikan bahwa KPK bukan dijadikan alat pemukul kepentingan politik tertentu. Tetapi kalau Cak Imin memang tidak terlibat, bersih di situ, tidak ada indikasi korupsi dalam kasus kardus durian ini, ya sudah, umumkan ke publik bahwa dalam kasus ini Cak Imin tidak terlibat, yang terlibat ABCD, sudah selesai. Misalkan begitu, jangan digantung nggak jelas. Awal 2002 yang lalu KPK sudah mengumumkan akan menyelidiki kasus korupsi, kasus kardus durian ini. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, hampir setahun berakhir, bilang lagi akan diusut lagi, akan diseriusi lagi. Lo kemarin ini 9 bulan tuh ngapain? KPK dibayar mahal, gaji mahal ya. Jangan main-main dengan hukum, jangan main-main dengan rasa keadilan rakyat. Jangan campur adukan KPK dengan kepentingan politik. Nanti kualat loh. Ya kualat kayak oknum yang di Mabes Polri hari ini. Polisinya polisi ya, Kadif Propam kan polisinya polisi. Mencoba bermain-main sewenang-wenang ya, kena karma kan. Menyakitkan sekali kan apa yang terjadi hari ini. Jangan sampai para komisioner KPK, para pimpinan KPK mengalami hal yang sama. Saya ingatkan, ini Indonesia lah, jangan main-main dengan Indonesia. Negara yang didirikan oleh para waliullah, negara yang didoakan oleh para kiai-kiai di tanah air ini, pendiri bangsa. Siapapun yang main-main di negara ini, siapapun itu, apapun jabatannya, di lembaga manapun, niscaya tidak akan bisa sampai berakhir mulus. Tidak usah menunggu pengadilan akhirat. Pengadilan dunia, pengadilan hari ini akan menjawab semua itu. Oke, mudah-mudahan kasus kardus durian ini tidak dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu. Bahwa kasus korupsi memang tidak pandang bulu, harus dijatuhkan kepada siapapun yang korupsi. Siapapun koruptor dari tokoh manapun memang harus dijatuhi sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada di KPK. Tidak boleh tebang pilih lah, dan jangan dijadikan mafia politik. Jangan dijadikan tawar-menawar politik terkait kasus korupsi ini. Maka apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi agar ada undang-undang untuk memiskinkan aset-aset koruptor itu sangat sepakat. Kalau ingin rasa keadilan ditegakkan.
Kalau ingin menjunjung tinggi keadilan di tanah air ini, itu harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.